Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta menonaktifkan Kombes Edi Setianto Erning Wibowo dari posisinya sebagai Kapolresta Sleman. Buntut dari kasus suami yang jadi tersangka karena menewaskan jambret yang dikejarnya. Kapolda DIY pun menunjuk Kombes Rudi Yulianto yang saat ini menjabat sebagai Dires Narkoba Polda DIY menjadi pelaksana harian Polresta Sleman. Penonaktifkan ini, Saudara, berdasarkan rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Polda DIY. Dalam audit ini, Saudara, ditemukan dugaan lemahnya pengawasan Kapolresta Sleman sehingga proses penyidikan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menonaktifkan Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto terkait dengan temuan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Daerah dipimpin langsung oleh Pak Irwasda. Ditemukan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kapolres. Dan saya telah menunjuk pengganti pelaksana harian Kapolresta Sleman, Kombes Pol Rudi, yang sekarang sebagai Dir Narkoba. Oh ya, saya Kapolda kamu, masih Kapolda. Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Komisi 3 DPR mengkritik Kapolresta Sleman dan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman yang menetapkan Hogi sebagai tersangka lantaran pejamret yang membawa tas istrinya tewas saat dikejar. Anggota Komisi 3 DPR yang juga mantan anggota Polri, Irjen Purnawirawan Safarudin menyebut tak ada unsur pidana dalam kasus Hogi. Safarudin menilai apa yang dilakukan Hogi untuk mengejar penjamret sebagai upaya pembelaan diri. 34 penjelasannya. Itu lebih rinci lagi di situ. Ada penjelasan pasal 34. Ini bukan tindak pidana. Kalau di KUHP Lamu Overmah, alasan pembenar bahwa orang itu membela diri. Membela diri, bukan undang-undang lalu lintas. Anda salah menerapkan hukum. Jaksa lagi P21 juga. Anda koordinasi yang nggak benar itu. Dalam rapat di Komisi 3 DPR, Kapolresta Sleman Kombes Edi pun memohon maaf kepada publik dan mengakui kurang tepat dalam penerapan pasal yang digunakan. Pada saya itu hanya mau melihat kepastian hukum, ya. Namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Pasal seperti ini kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya kepada Pak Yogi dan Ibu Arsita. Komisi 3 DPR menilai penanganan perkara hukum yang menjerat Hogi perlu dihentikan dan dievaluasi secara menyeluruh karena dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan. Hogi dan keluarga pun lega lantaran keadilan yang diperjuangkan membuahkan hasil. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memberi atensi kepada kami. Alhamdulillah saya dan suami mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Suami saya pada hari ini mendapatkan keadilan, kebebasan yang dari pertama kami minta. Sebelumnya Hogi Minaya ditetapkan sebagai tersangka usai menabrak dua penjamret yang membawa tas istrinya hingga keduanya meninggal pada April 2025 lalu. Kasus ini sempat akan diselesaikan dengan restoratif justice setelah dilakukan proses mediasi oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Namun mekanisme restoratif justice juga sempat mendapat kritik DPR karena dinilai tak ada unsur pidana dalam kasus Hogi.
Tim Liputan Kompas TV. Buntut dari kasus bela istri dijambret, suami jadi tersangka. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta resmi menonaktifkan Kapolresta Sleman, Kombes Edi Stianto Erning Wibowo. Cukupkah dinonaktifkan dan apa yang perlu dibenahi di tubuh Polri? Kita bahas bersama Komisi 3 DPR fraksi PDIP, Irjen Purnawirawan Safarudin. Pak Safarudin, selamat petang. Ya, Pak Safarudin, sebagai salah satu yang lantang mencecar Kapolres kemarin, penonaktifan sementara ini, Anda nilai ini adalah hal yang tepat atau ada hal lain yang bisa dilakukan oleh Polri sebenarnya? ya, terima kasih Mbak. Itu di dalam KUHP yang baru, pasal 22 ayat 7 menjelaskan bahwa setiap penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya apabila melampaui atau melanggar peraturan dan ketentuan yang ada, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinannya. Nah, ini sebetulnya sudah ada bahwa penyidik itu tidak boleh sembarangan menetapkan orang sebagai tersangka. Karena kalau dia keliru di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, itu akan ada sanksi dari pimpinannya. Sanksinya apa, Pak? Itu ada sanksi administrasi, sanksi kode etik, dan sampai sanksi pidana. Kalau kasusnya seperti ini, Pak Safarudin, menilai seperti apa gitu loh. Nah, ini kan sekarang lagi diperiksa juga oleh Propam. Nah, kalau kasusnya seperti ini, termasuk membuat gaduh, sanksi yang bisa dijatuhkan itu apa, Pak? Paling beratnya apa? Kalau sekarang itu dinonaktifkan, berarti itu sanksi administrasi yang diterapkan ya kalau nonaktif. Ya nanti kan ada dari Propam periksa segala macam saksi, bisa juga kepada kode etik nanti. Kalau di kode etik Ya. bisa masuknya ke apa, sanksi ringan, sedang, berapa? Nah, itu tergantung hasil sidang Etik ya, Pak? kode etik, gitu lah. Oke, tapi sanksi ini termasuk juga penonaktifan sementara. Menurut Bapak, cukupkah untuk memperbaiki citra Polri, Pak? Ya, kita kan serahkan kepada pimpinan yang menilai seperti apa. Dan tapi Ya. ini akan bisa cukup untuk menembus juga kesalahan prosedural yang sudah dilakukan kemarin, kah, Pak? Ya, berarti kan kalau masih diperiksa Propam, berarti masih ada tindak lanjut nanti. Mungkin ke kode etik gitu. Oke. Tapi Pak, apa yang menurut Bapak bisa menyebabkan kesalahan seperti ini? Apakah karena polisi di Polres Sleman saat itu tidak mengerti kasusnya, tidak paham pasalnya, tergesa-gesa atau apa, Pak? Ya tidak paham pasalnya. Kenapa seorang korban dijadikan tersangka? Padahal ada pasal di KUHP yang baru itu, pasal 34 dan pasal 42 yang mengatakan orang yang membela dirinya, membela harta bendanya itu adalah tidak boleh dipidana. Tidak boleh dijadikan tersangka. Jadi salah menerapkan pasal. Gitu. Berarti kan harus dikasih sanksi sesuai dengan KUHP yang baru itu pasal 22 ayat 7. Oke. Nah, berarti ke depannya, Pak, agar tidak ada kasus serupa seperti ini, ketika mau menerapkan pasal, polisi seharusnya mengedepankan apa dulu? Mempertimbangkan apa dulu, Pak? Ya, melihat sesuatu kasus itu seperti apa. Kan kita sudah jelaskan bahwa jambret itu dengan laka lantas itu merupakan satu kesatuan. Bukan berdiri sendiri lalu lintas gitu. Sehingga ketika laka lantas terjadi itu itu tidak boleh dipidana karena hanya kelalaian dia, bukanlah kecelakaan lalu lintas itu berdiri sendiri. Ada kasus sebelumnya yang terjadi. Kenapa suaminya mengejar? Ya karena dia dijambret gitu, istrinya dijambret. Oke, tapi Pak Safarudin, kalau menurut Anda bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh
Polres Sleman setelah kasus ini, apa Pak sanksinya harus dijatuhkan itu seperti apa? Iya, kan saya sudah sampaikan tadi, itu di dalam pasal 22 ayat 7 bisa berupa administrasi, bisa sanksinya kode etik, dan bisa pidana. Nah, tergantung nanti hasil dari pimpinan. Oke. Bagaimana? Saya juga tidak bisa memberikan pantas apa yang mana gitu, karena itu kan ada pemeriksaan saksi-saksi segala macam, sehingga baru bisa dijatuhkan sanksi seperti apa. Oke, kalau begitu Pak, selain dari Polres Sleman, apa yang Anda dorong juga Anda harapkan dari Kejari Sleman? Halo? Pak Ya. Safarudin, kalau selain dari Ya. penindakan di Polres Sleman, apalagi yang Anda harapkan, Anda dorong untuk di level Kejari Sleman juga, Pak? Jadi kan kita mengharapkan bahwa ke depan ini tidak terjadi lagi di Kapolres-Kapolres yang lain. Menjadi pelajaran bahwa ketika ada suatu kasus yang terjadi, harus betul-betul dilihat secara menyeluruh, komprehensif, sehingga penerapan pasal itu betul-betul sesuai dengan kejadian itu. Kalau orang itu untuk membela dirinya, ya janganlah dipidana. Makanya kan ada pasal di KUHP yang baru ini. Makanya saya katakan kemarin, bacalah itu pasal-pasal yang ada di KUHP. Oke. Keadilan di setiap kasus ini yang wajib dilakukan. Pak Safarudin, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi PDIP. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usai jeda, Saudara, Kompas Petang hadir dengan informasi. Jokowi buka suara menanggapi namanya disebut dalam penyelidikan kasus korupsi kuota haji yang menjerat ex-Menak Yakut Khalil Qomas.